Pemirsa, kekejian Zionis Israel terhadap warga Gaza terus berlanjut. Bahkan serangan Israel meluas hingga ke sejumlah negara-negara Arab lainnya, termasuk yang terbaru adalah penyerangan terhadap Qatar. Korban jiwa terus bergelimpangan, namun dunia sepertinya kurang memihak terhadap Gaza karena serangan Zionis terus membabi buta. Untuk mengetahui perkembangan terkini dan berbagai polemik yang muncul di Timur Tengah, khususnya Gaza, kami sudah ada jurnalis TV One sekaligus analis Timur Tengah, ada Irfan Maulana. Kak Irfan, selamat pagi. Pagi. Kak Irfan, setelah serangan udara Hamas Israel ke Qatar beberapa waktu yang lalu, kemungkinan banyak sekali negara-negara Islam dan pemimpin Timur Tengah melakukan pertemuan dan menghasilkan sejumlah poin pernyataan sikap. Pertanyaannya adalah, pernyataan sikap ini seberapa sakti untuk mengurangi atau mengakhiri eskalasi ini? Saya mengingat kembali KTT Doha kemarin dikaitkan dengan KTT sebelumnya yang digelar menyusul serangan Israel ke Iran, gitu ya. Mengulangi hal yang sama, para pemimpin negara Arab, OKI, berkumpul membuat pernyataan keras, sikap yang tegas, mengecam dan mengutuk Israel. Tapi lagi-lagi tidak ada pernyataan bersama untuk langkah bersama atau tindakan nyata menghadapi agresi tersebut. Hanya saja kali ini dalam KTT Doha yang kemarin ada beberapa usulan menarik dan bisa menjadi terobosan. Salah satunya adalah usulan untuk membentuk semacam aliansi militer strategis negara-negara Arab dan negara OKI. Usulan itu disampaikan oleh Irak memang, tapi sebelum KTT berlangsung, usulan adanya semacam aliansi militer ini sempat disampaikan juga oleh Mesir. Sebentar, aliansi militer ini apakah maksudnya blok militer untuk negara-negara Arab? Kalau saya menyimak ucapan Presiden Mesir sebelum KTT, seingat saya, atau usulan Mesir, semacam NATO-nya negara-negara Arab. Itu artinya semacam aliansi militer yang lebih strategis dan bukan sekedar kerjasama latihan militer. Tapi sebuah aliansi yang menyatukan kekuatan militer negara-negara tersebut untuk menghadapi bersama agresi terhadap negara manapun anggota aliansi tersebut. Presiden semacam ini sebenarnya sudah ada, sesama negara Teluk dan Arab juga ada semacam kerjasama militer untuk latihan militer. Kemudian juga beberapa tahun 2014 atau 2015 juga sempat dia deklarasikan aliansi militer untuk melawan terorisme. Yang bermarkas di Riyadh. Kebetulan saya juga pernah berkunjung ke sana tahun 2018 ya, ke markas Riyadh. Tapi kelihatannya aliansi tersebut sifatnya tidak hanya simbolik saja. Hanya perwakilan beberapa utusan militer beberapa negara Arab berkantor di Riyadh. Hanya mungkin hanya sifatnya responsif terhadap isu temporer ketika itu menyangkut krisis di Yaman. Tapi untuk aliansi strategis militer yang lebih koordinatif dan lebih efektif itu belum benar-benar terbentuk. Tapi serangan Israel kemarin ke Doha itu memunculkan lagi ide tersebut disampaikan oleh Irak. Yang sebelumnya pernah dilontarkan oleh Mesir. Aliansi ini apakah hanya sekedar wacana seperti yang Anda ceritakan secara flashback tadi, atau memang sudah semakin menguat, mengerucut dan akan melakukan upaya untuk serangan balas? Untuk dalam bentuk aksi militer serangan balas dalam waktu dekat saya kira tidak ya. Tetapi ide tersebut menunjukkan mulai adanya perubahan geopolitik. Kesadaran negara-negara Arab tentang bahwa Israel kapanpun bisa menyerang siapapun. Tidak ada negara-negara Arab yang betul-betul aman terhadap kemungkinan serangan Israel. Termasuk karena contoh Qatar itu adalah negara sekutu Amerika. Qatar negara kaya, stabil dan sekutu Amerika sekalipun, yang di situ ada pangkalan militer Amerika juga bisa diserang oleh Israel. Dan itu bisa terjadi ke Saudi Arabia, ke Uni Emirat, ke Yordan, ke Mesir dan negara Arab yang lain. Kang Irfan, agresi Israel ke Doha kemarin ini apakah akan berdampak serius terhadap upaya perdamaian di Gaza? Apalagi ada rencana pembentukan aliansi militer di blok Arab ini. Pertama, serangan Israel kemarin itu dianggap ingin menyabotase upaya negosiasi, upaya penyelesaian krisis di Gaza melalui jalur diplomatik, politik, dan jalur perundingan. Karena target Israel kemarin adalah hendak mengeliminasi, membunuh tokoh-tokoh pimpin puncak Hamas dan tokoh-tokoh negosiator Hamas, Khalil Al-Khaya, bahkan Khalid Mas'al. Hanya saja kelihatannya Qatar mendapat bocoran intelijen konon dari Turki sehingga segera bisa memindahkan tokoh-tokoh puncak Hamas ke tempat yang aman. Hanya saja memang Qatar kecewa karena
Amerika tidak memberikan jaminan perlindungan garansi yang fix terhadap Qatar, sehingga serangan itu terjadi. Sehingga sempat terjadi kekecewaan dan potensi krisis hubungan Amerika dan Qatar, yang kemudian Washington menyadari bahaya tersebut, potensi kehilangan sekutu penting di Timur Tengah, dan saya dengar Trump akan mengundang Perdana Menteri Qatar besok hari Jumat untuk bertemu di Gedung Putih untuk menghibur, intinya gini, untuk memperbaiki potensi kerusakan diplomatik Amerika dan Qatar pasca serangan Netanyahu yang semenang-menang tersebut, yang bikin Amerika juga dirugikan karena berpotensi kehilangan sekutu penting di Timur Tengah. Apakah rencana pertemuan Trump dengan petinggi Qatar ini membuat PBB membaca ada sinyalemen buruk? Bukan sinyalemen buruk, tapi Amerika menyadari bahwa tindakan Israel kemarin ke Doha itu bisa merusak berbagai kepentingan penting Amerika di Timur Tengah. Senin yang lalu, Marco Rubio, Menteri Luar Negeri Amerika, berkunjung ke Yerusalem. Saya baca di Jerusalem Post. Jadi Jerusalem Post itu media Israel pro sayap kanan, pro pemerintah Israel. Kunjungan Marco Rubio kemarin itu memberikan pesan kepada Netanyahu bahwa segala tindakan militer Israel yang tanpa perhitungan politik yang matang itu bisa menimbulkan kerusakan, bisa merugikan kepentingan bersama Israel maupun Amerika sendiri, dan akan membuat Israel semakin dikucilkan oleh dunia. Bicara pertemuan atau rencana pertemuan para elit dunia terkait dengan Palestina dan Israel ini, ada rencana pertemuan terbaru juga antara Macron dengan MBS. Sebetulnya pertemuan Macron MBS sudah berlangsung 3 September kemarin. Itulah intinya untuk menyukseskan acara tanggal 22 nanti, konferensi internasional di PBB, deklarasi bersama para pemimpin kepala negara untuk dukungan terhadap Palestina merdeka, yang kebetulan mendapatkan dukungan kuat dari pemungutan suara kemarin Majelis Umum, yang mana 142 negara menyatakan dukungan terhadap deklarasi New York. Hanya 10 negara yang menolak. Termasuk Israel, Amerika, Hongaria, 12 absen. Yang mengejutkan adalah yang memberikan semangat gitu ya buat Palestina, bahwa hampir solidnya negara Eropa, beberapa negara yang dianggap ragu seperti Jerman dan Italia, pada pemungutan suara kemarin menyatakan mendukung solusi two-state solution, Palestina merdeka, berdampingan dengan Israel sebagai negara berdaulat dan punya keanggotaan penuh di PBB. Khusus Jerman Italia. Jerman Italia itu menurut saya kemajuan yang luar biasa. Dan memang bersama dengan itu sikap Uni Eropa kemarin, Ursula von der Leyen itu menyatakan bahwa Uni Eropa menyatakan sudah sampai pada keputusan untuk menunda berbagai kerjasama dengan Israel. Termasuk blokade, boykot beberapa kerjasama dengan Israel dalam hal-hal ekonomi maupun militer. Bicara Majelis Umum PBB ini, Kang, ya, kita sudah mengetahui ada 142 negara yang mendukung kedaulatan Palestina. Apakah hasil dari Majelis Umum ini bersifat final mengikat atau bisa berpotensi batal secara politik? Gini, untuk dukungan terhadap keanggotaan penuh Palestina di PBB, dan itu sebetulnya mensyaratkan minimal 2/3 dukungan dari anggota PBB. Suara 142 itu sudah melebih dari 2/3. Apalagi hanya tinggal 10 saja negara yang menentang. Nanti memang akan dibawa ke Dewan Keamanan. Hanya saja memang tinggal satu negara saja, yaitu Amerika Serikat, salah satu anggota Dewan Keamanan PBB yang punya hak veto. Tapi dengan tekanan-tekanan terus-menerus ini dan makin membuat Amerika terkucil, saya kira pada akhirnya Amerika pun mungkin akan goyah. Dan ini juga kelihatan dari opini publik di Amerika sendiri. Goyahnya dalam definisi apa nih, Kak? Akankah ikut dengan 142 negara atau bagaimana? Tidak serta-merta dalam waktu cepat. Tapi kalau kita melihat pernyataan Donald Trump 2 minggu lalu, Senin 2 minggu lalu, di Daily Caller, media konservatif Amerika, yang mengaku terkejut ya, bahwa sekarang Kongres Amerika tidak sesolid seperti 15-20 tahun lalu dalam mendukung Israel. Era Bush. Sudah mulai era sebelum-sebelumnya, termasuk era Bush. Kongres Amerika sekarang sudah menunjukkan gejala tidak solid mendukung Israel. Sudah banyak anggota Kongres yang mulai kritis terhadap Israel. Bahkan Trump juga mengungkapkan kegundahannya. 53% orang dewasa Amerika sekarang dari berbagai aliansi, berbagai partai sudah menunjukkan pandangan negatif terhadap Amerika. Dan yang membuat Trump resah, 50% anak muda Amerika
Maksud saya 50% anak muda, kalangan muda pendukung Partai Republik yang selama ini paling solid mendukung Israel sudah juga menunjukkan pandangan negatif terhadap Israel. Sebenarnya apa sih Kang yang melatar belakangi sikap Amerika seperti Kang prediksi Saya berpeluang ya? Nah, ini kasus Charlie Kirk kemarin. Charlie Kirk yang dibunuh tanggal 10 ya. Charlie Kirk itu termasuk tokoh anak muda influencer, loyalis Partai Republik, seorang konservatif, evangelical, sangat pro Israel, white right, kemudian anti imigran dan juga anti Muslim, Islamofobik, anti LGBT juga, anti LGBT betul, anti aborsi. Tapi kalau konservatif itu kira-kira gitu, anti imigran, anti LGBT, sangat pro Israel, kemudian juga kadang-kadang juga mereka anti Islam dan anti imigran. Baik. Menunjukkan tanda-tanda sudah mulai krisis terhadap Israel. Baik. Dia sudah mulai mempertanyakan krisis di Gaza itu sebagai ethnic cleansing. Dia sudah mulai mengkritisi campur tangan Israel terhadap politik luar negeri Amerika. Dia juga sudah mulai berani mengundang tokoh-tokoh anti-Israel, anti-Zionis dalam forum-forum diskusi dia. Jadi warna dia sebenarnya apa, Kang? Dia tetap seorang konservatif, dia seorang make America great again, tapi sudah mulai menunjukkan keberanian, menunjukkan sikap kritis terhadap Israel. Bahkan dia sudah mulai berani menolak tawaran bantuan dana dari Netanyahu. Dan dia sempat mengeluh, curhat kepada Tucker Carlson soal dia mendapatkan serangan dan ancaman-ancaman dari para kelompok pro Israel di Amerika. Dan perkembangan ini fenomena Charlie Kirk itu menunjukkan bahwa sudah mulai ada pergeseran di kalangan anak muda konservatif pendukung Partai Republik di Amerika. Yang semula pro Israel tanpa reserve sejak terjadinya krisis kemanusiaan di Gaza dan sejak kemarin serangan Israel ke Iran itu sudah mulai terjadi pergeseran opini. Dan sudah mulai muncul suara-suara kritis yang mempertanyakan politik luar negeri Amerika yang terlalu pro Israel dan terlalu banyak campur tangan Israel terhadap politik luar negeri Amerika. Kang, bicara mengenai Charlie Kirk ini ya, kita membahas mengenai warnanya yang bisa dikatakan dia sebelumnya sangat pro Zionis, kemudian belakang ada narasi kritis yang mengatakan dia juga mengkritik Zionis. Sebenarnya orang ini apakah di narasi di akhir-akhir tadi itu hanya propaganda untuk mengembalikan kepercayaan politik Amerika atau bagaimana, Kang? Nah, kalau saya menyimak pernyataan Trump 2 minggu lalu, Senin 2 minggu lalu, di Color, Trump mengakui bahwa fenomena di peristiwa di Gaza itu merubah banyak pikiran, opini warga Amerika sendiri. Termasuk contoh yang terjadi pada Charlie Kirk. Dia melihat yang terjadi di Gaza itu adalah ethnic cleansing. Jika Israel betul-betul mau menganeksasi Gaza dan mereplacement atau merelokasi 2,5 juta penduduk Gaza, kata Charlie Kirk ini ethnic cleansing. Menarik. Dan ini menunjukkan perubahan opini yang dramatis di kalangan anak muda di Amerika, khususnya anak muda pendukung Partai Republik yang selama ini solid mendukung Israel. Terima kasih Kang Rifan. Yang paling menarik saat ini Anda menyebutkan ada kans Amerika Serikat berbelok dari sikapnya sebagai bukan hal yang mustahil, mengingat tekanan opini publik di dalam negeri Amerika sendiri. Dan pastinya Israel juga akan mengikuti induknya ini ya. Yang kemarin jelas Amerika, Marco Rubio dalam kunjungan ke Yerusalem minggu lalu itu mengingatkan Israel semua tindakan militer Israel yang tanpa perhitungan politik akan menghancurkan dan mengucilkan Israel dari dunia. Terima kasih Irfan Maulana sekaligus analis senior Timur Tengah dan juga jurnalis senior TV One.